streamingnya di lobsjogja.online, di Jogja Streamer ataupun di aplikasinya di Play Store di Radio Lob Jogja FM. Saya juga buka langsung di line interaktifnya, nanti silahkan bisa tanya-tanya ya di program sore hari ini di ngobrol bareng di 0853 1166 5300, di 0853 1166 5300. Di sore hari ini kita akan ngobrol dengan Galeri Kos Jogja dan juga Koko Kos. Yang sore hari ini sudah hadir adalah Koko Devin. Selamat sore, Devin. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Tadi kita sudah di awal sudah ngobrol panjang lebar gitu ya. Yes. Tapi karena ini kan kita mau ngobrol dengan pendengar di Lob Jogja, mungkin boleh perkenalan dulu secara pribadi dong. Oh ya, siap. Perkenalkan untuk pendengar Radio Lob Jogja, saya Devin ya, asal dari Jogja. Kebetulan saat ini saya bergerak ya di bidang pencarian kos, membantu para anak-anak kos untuk dapat kos-kosan di Jogja. Gitu sih. Oke, sejak tahun kapan itu? Kita berdiri sejak Oktober 2021. Sejak 2021. Yes. Ya, belum ngalahin produk tertentu gitu ya. Belum. Yang berdiri sejak gitu ya. belum, kita masih baru banget dan kita masih merintis ya. Gitu. Oke, sesuanya kita akan ngobrol sama-sama nanti dengan Koko Devin di studio Radio Lob Jogja FM, yaitu sebagai founder dari Kos Jogja dan juga Koko Kos. Jadi semuanya yang mau ikutan bergabung ngobrol, silakan, sudah saya buka di line interaktifnya di 0853 1166 5300, di 0853 1166 5300. Nah, kok sebetulnya gini, ada yang menarik nih. Ketika saya itu kan dapat info dari rekan-rekan nih, khususnya tim kita juga, ya Aga itu konfirmasi banyak. Dia punya banyak info. Salah satunya adalah info tentang kos-kosan. Yes. Ya, saya juga pernah ngekos, jadi pernah ngerasain bagaimana ngekos tuh gimana sih gitu kan. Ya. Nah, mungkin boleh cerita kok, kenapa Koko Devin ini cenderung bisnisnya itu ke kos-kosan, membantu. Tadi kan di awal membantu mahasiswa gitu. Ada latar belakang yang mendasari aku besok karena pengalaman dari Koko Devin sendiri. Iya betul. Jadi waktu itu tahun 2021 itu saya ini ya bantu pemilik kos. Awal kali itu bantu pemilik kos untuk ngisi kosnya itu supaya penuh. Nah waktu itu kan pandemi ya. Nah waktu saya coba pasarkan kok dilalah kok bisa penuh kos-kosannya. Nah mulailah dari situ getuk tular. Jadi orang-orang kiri kanan kos-kosan itu mulai mau diiklankan juga, mau dipasarkan juga. Nah dari situ saya mulai ngerasa bahwa wah ini bisa jadi peluang bisnis juga nih. Dan saya itu mengingat juga tahun 2014 saya pertama kali ke Jogja, saya itu nyari kos juga susah. Nah saya ngalami juga. Nah terus saya coba mulai pikirin gimana ya caranya supaya saya ini sebagai orang yang punya bisnis enak sama yang pemilik itu enak, serta orang yang mencari kos itu juga enak. Nah akhirnya kita riset, ketemulah kita buat jasa info kos di Galeri Kos Jogja. Kayak gitu sih sebetulnya. Oh, jadi dimulai dari diminta tolong untuk membantu mengisi supaya penuh gitu ya? Betul. Waktu itu karena kos-kosannya itu isinya kan 8 kamar, yang keisi cuma 3, 4 gitu. Nah, coba diiklanin, oh ternyata bisa penuh. Nah dari sini mulai melihat ini bisa jadi peluang kayak gitu sih. Baik, mungkin jajaman ya diminta tolong sama orang lain. Jadi sekarang malah berpikirnya positif ya. Jangan-jangan ini jadi peluang untuk bisnis gitu ya. Bener banget. Seperti kayak Koko Devin ya. Baik, semuanya masih di program ngobrol bareng. Kita break dulu sebelum kita lanjutkan obrolannya di kesempatan sore hari ini, dan tetap stay tune di Radio Lob Jogja. Baik, tadi kan Koko sempat sampaikan bahwa tujuannya pertama adalah membantu ya. Membantu banyak orang, mahasiswa yang khususnya yang ada di Jogja itu untuk mempermudah mereka mendapatkan akses atau tempat untuk mereka kos yang nyaman gitu. Betul. Nah, sekarang saya tanya kok, kan di Jogja ini kan terkenal dengan pelajar nih, mahasiswa, kampus-kampus kan banyak sekali. Nah, kira-kira jenis-jenis kos seperti apa sih yang diminati mahasiswa-mahasiswa yang ada di kota Jogja? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini saya berdasarkan data ya. Jadi kalau berdasarkan data adalah kos yang LV ya paling banyak ya. Jadi kos yang kayak ibaratnya bebas, nggak ada peraturan yang ketat. Ya karena ternyata mahasiswa itu kadang kalau ngerjain tugas itu sampai malam. Nah dengan alasan itu mereka nyari seperti itu. Terus yang kedua adalah kos-kosan dengan fasilitas eksklusif tapi harganya di bawah pasaran. Itu kencang sih, putarannya kencang. Terus juga kos-kosan dengan fasilitas mungkin nggak eksklusif tapi kamar mandi dalam dan isian dan free wifi. Biasanya itu juga kalau di Jogja ini cukup kencang.
rame. Rame sekali, biasanya seperti itu sih. Baik, kalau boleh tahu nih kok, kurang lebih dari range harga berapa kira-kira yang dicari, rata-rata yang dicari mahasiswa yang menghubungi Gallery Kos atau Koko Kos? Oke, kalau mencari harga berapa variasi sekali ya. Karena kurang lebihnya. Kurang lebihnya di bawah 2 juta ya. Kalau kos eksklusif, tapi mereka pun kadang kalau punya budget lebih dari luar kota itu mereka berani yang sampai hampir 3 juta. Jadi range 1,5 sampai 3 juta untuk kos eksklusif. Kalau untuk non eksklusif biasanya mereka di bawah 1 juta. Range 500 sampai 1 juta sih. Jadi mereka kemampuannya seperti itu sih dari pengalaman kita. Oke, jadi itu yang selama ini yang Koko alami dengan bertemu dengan mahasiswa yang mencari kos-kosan gitu ya. Betul. Nah, sampai sekarang berapa banyak yang sudah di bawah naungan Gallery Kos Jogja atau Koko Kos Jogja? Untuk kerjasama kosnya ya? Kerjasama kosnya. Oh iya, kalau kerjasama kos kita per hari ini sudah sekitar 900-an kos ya, 905 atau 900 berapa kos itu sih. Dan itu mungkin belum semua ya? Belum semua di Jogja atau sudah semuanya? Oh belum semua pasti. Jogja ini sangat luar biasa ya. Berkembangnya cepat ya? Sangat banyak sekali kos-kosan yang kita belum jelajahi. Tahun ini kita target 1000 kerjasama. 1000 ya? Yes. Oke, luar biasa ternyata 1000. Gimana kok rasanya punya 1000? Tentu kan ya Pak, happy ya, seneng lah kalau punya 1000 kerjasama kos, kita bisa bantu pemilik kos, bisa bantu anak kos. Kita berharapnya sih jadi yang terlengkap sih di Jogja. Gitu sih. Tadi kan awalnya Koko sudah cerita ya, dari dimintain tolong untuk mengisi kos-kosan. Nah, kalau yang sekarang ini lebih cenderung kemana nih? Kalau memang menjadi bisnis, sudah menjadi ke arah bisnis atau ada 50-50 nih? Oh iya, tendensinya sih dari awal tidak berubah ya, tetap ujung-ujungnya membantu. Maka harganya kita itu untuk pencari kos pun kita paling murah, bisa dicek ya, kita paling murah di Jogja untuk jasa. Terus kita juga sampai hari ini semua pemilik kos kita gratiskan kerjasama kosnya. Jadi memang kita tuh punya beberapa pakem-pakem nilai-nilai yang kita tuh belum mau rubah ya, yaitu harganya paling murah, terus pemilik kos kita gandeng untuk kerjasama sama kita sih, kayak gitu sih. Jadi tendensinya tetap ada bisnisnya sih, kalau nggak bisnis nggak mungkin jalan ya. Karena ada admin, ada biaya keliling, ada biaya lain-lain lah ya. Oke. Dan ini cukup menarik ya, kayaknya saya baru mendengar ternyata ada yang mengampu sekian banyak kos-kosan di seluruh kota Yogyakarta, dan itu luar biasa ya sebenarnya. Kayaknya belum ada. Kalau meskipun searching di Google nggak selengkap Gallery Kos atau Koko Kos nih. Semoga ya, kalau itu belum pernah riset sih, tapi semoga. Enggak, saya yang riset beberapa hari Oh kemarin. iya, siap. Saya riset kemarin, saya searching di Google, ternyata nggak ada juga sih selengkap informasinya. Kan begitu buka dapat semua di semua tempat, di semua di semua tempat tinggal pilih nih ada kos-kosan model seperti apa, jenis apa gitu. Nah, Koko sendiri punya berapa tim itu? Kalau kita sekarang ini sama saya itu ada 3. Jadi admin 2 orang. Sama itu adminnya ada yang double job di desain juga. Sama saya 3 orang menghapus 900 kos-kosan, lumayan biasa ya. Iya benar sih. Wah itu rasanya gado-gado. Coba tetap bisa ke-handle kok. Oke, dari pihak yang selama ini bergabung nih, dari pemilik kos, bagaimana respon mereka dengan Gallery Kos, Koko Kos yang selama ini sudah di dalam wadah? Mereka banyak berterima kasih ya pastinya ya, karena mereka merasa bahwa kami ini berbeda. Karena mereka itu menilai bahwa ini tuh ownernya kelihatan. Siapa sih ini dibalik ini itu kelihatan. Nah mereka tuh kadang juga kalau ketemu ngobrolnya lama ya, bisa sejam 2 jam. Jadi mereka itu merasa bahwa ini tuh beda gitu loh. Gallery Kos Jogja ini sama Koko Kos ini beda, karena yang dibangun itu build relation-nya juga dibangun, sehingga kerjasamanya kita benar-benar kerjasama. Ada yang sudah 3 tahun, ada yang sudah 2 tahun kerjasama sama kita tuh, mereka malah nambah kos tuh selalu hubungin kita. Bahkan teman-temannya juga direlasiin ke kita untuk iklanin juga lewat Gallery Kos, kayak gitu sih tadi. Baik, tadi kan Koko sempat sampaikan ternyata hubungannya cukup baik nih dengan teman-teman, dengan orang-orang yang punya kos gitu ya di kota Jogja. Sampai tadi 900-an sekian yang tergabung di Gallery Kos. Nah, awalnya itu bagaimana tuh? Apakah door to door gitu, atau ada bentuk penawaran khusus yang memang Koko sampaikan ke pihak-pihak pemilik kos-kosan? Oke, untuk awalnya pasti door to door ya. Kita ketukin pintu satu-satu, kita terkenal juga itu. Wah pasti.
Pasti siapa kita waktu itu ya? Belum punya nama ya kan? Betul. Waktu itu belum punya nama. Jadi kita mau nggak mau. Waktu itu apa kok namanya? Waktu door to door itu apa? Door to door itu malah awalnya YouTube sebetulnya. Oh YouTube. Kita pikir wah pasar. Berarti belum terlintas galeri kos, toko kos belum. Belum. Waktu itu masih pakai nama saya Devin Andra, saya upload di YouTube. Tapi lama-lama saya pikir kenapa saya nggak buatin katalog aja ya? Karena orang itu kan lebih enak kalau lihat katalognya di Instagram kan. Nah, akhirnya saya itu waktu masuk ke situ ternyata udah banyak kompetitornya. Ternyata namanya bisnis itu di mana-mana selalu ada kompetitor ya. Jadi nggak ada yang pertama, nggak ada yang baru sih. Jadi akhirnya ya udah deh, coba buat aja lah. Karena tujuannya kan aku punya visi sendiri. Mungkin mereka juga punya tujuan sendiri yang tetap awalnya tapi ditanya door to door gitu. Door to door. Oke, berarti itu pengalaman yang menarik ya. Pengalaman sangat menarik. Baik, tapi gini kok, ketika tadi kan sempat ngawali yang namanya ditolak gitu kan, lalu mungkin dicurigai orang ini makelar dari mana gitu. Betul, pasti. Ya. Apa yang membuat Koko Devin itu akhirnya tetap terus bertahan nih dengan visi misi yang akan terus dibangun sampai hari ini? Apa yang membuat bertahan? Karena tadi kan banyak kompetitor disebutkan gitu. Ya, yang membuat bertahan itu keinget aja ya. Tahun 2014 itu waktu saya ke Jogja. Saya itu kan kuliah di salah satu kampus di Jogja juga ya. Tapi saya itu dapat kos-kosan tuh jauh. Saya tuh ngalamin orang dari luar kota datang ke Jogja itu kesulitan cari kos. Nah, sampai akhirnya adik saya tuh kuliah di Jogja, yang nomor 2, sampai yang nomor 3 tuh kuliah di Jogja. Mereka ya kesulitan gitu loh. Jadi dari sini saya melihat, wah ini bisnis yang sangat luar biasa ya, karena beregenerasi. Akhirnya sampai dengan saat ini itu jadi keyakinan saya bahwa bisnis ini bisnis yang nggak akan mati selama mahasiswa masih butuh tempat tinggal. Kayak gitu sih sebetulnya keyakinan saya. Jadi itu sebuah keyakinan yang didorong oleh itu sehingga bertahan gitu. Bener. Dari pengalaman nggak enaknya gitu ya. Bener, dari pengalaman nggak enak. Justru karena pengalaman nggak enak inilah justru melihat kayak oh iya ya ternyata ini jadi peluang. Oh iya ternyata ini harus ditemui masalah apa solusinya. Gitu. Oke, baik kok. Tapi tadi kan kau sempat sampaikan bahwa di ukuran mahasiswa itu kan banyak yang mencari kayak tadi LP ya, kos bebas yang tidak ada jam karena kan mungkin banyak mengerjakan tugas dan sebagainya pulang di jam tertentu. Ada nggak mungkin fasilitas yang diminta misalnya aku dekat dengan misalnya mall, dekat dengan apa nggak jauh-jauh dari misalnya tempat perbelanjaan atau apa gitu, ada jenis-jenis. Ada request tuh ada. Misal anak kos itu baru pertama kali ke Jogja. Dia kan kalau pertama kali kadang nggak punya kendaraan kan. Iya. Nah, nyari kosnya yang deket sama kampus biar bisa jalan kaki. Terus juga dia ada yang misal kerja di salah satu mall gitu ya. Dia minta juga, "Mas, yang penting saya aksesnya mudah ke sana. 5 menit 10 menit nggak apa-apa, yang penting murah." Jadi yang penting murah dan nyaman, ya udah ada gitu. Jadi request gitu sih banyak sih sebetulnya. Ada juga yang request asal dekat masjid. Jadi asal dekat masjid dia mau, harga berapapun dia mau, kayak gitu ada. Oke, baik. Kita ke pertanyaan ya, kok. Ya, Karena ada pertanyaan di kesempatan share ini atas sama Cornelius. Itu selamat siang, senang mendengar ini karena saya berencana mengirim adik saya ke Jogja. Siap. Saya mau tanya berapa kisaran harga termurah dari yang disediakan kos-kosan dari galeri kos ataupun kos? Kalau dari galeri kos sendiri kita yang paling murah ada yang 300 ya. Ini kos putra. Kalau putri kita masih ada yang 400. Cuma ini kan lagi bulan-bulan rame-ramenya ya. Jadi kos-kosan ini memang banyak yang penuh. Nah, range harganya kita yang paling murah sih segitu sih. Asal masih ada kamar. Gitu sih Kak Cornel ya. Oke. Berarti antara 300-400 masih ada. 300-400 masih ada. Tapi itu dari pihak pengelola kos-kosan yang punya kos-kosan itu kalau harga naik hubungi nggak? Kita kadang tanya juga. Jadi tiap kali gini pergantian tahun tuh pasti pemilik itu kadang menaikkan 50.000, 100.000. Nah, antara kami yang tanya atau pemilik yang tanya sih biasanya. Memberitahu lah ibaratnya Pak. Maaf Kak, ini kita ada kenaikan harga. Jadi di info ya, kita edit ulang kayak gitu sih. Biasanya seperti itu. Jadi komunikasinya kita usahakan untuk terjalin dengan baik. Baik, lalu ada dari saya nggak sebutkan nama, dari 0895 0424 sekian. Kalau mencari kos-kosan, kira-kira tipe seperti apa yang nyaman dan enak buat wanita? Oke, tipenya apa yang nyaman ya? Disesuaikan sama budget sih tentunya. Sesuaikan sama budget. Tentunya gitu. Tapi kalau yang nyaman, yang pasti kos-kosannya itu bersih ya. Bersih, terus lingkungannya aman. Nek saya sih selalu pesen itu aja sih. Mungkin naik kamar
kecil besar relatif. Tapi kalau lingkungannya aman, terus orang-orangnya enak, nah itu sih menurut saya itu yang paling tepat sih. Oke, baik. Lalu ada Akifah yang juga bertanya, bisa menghubungi di mana, nomor kontaknya berapa supaya bisa mempermudah mencari kos-kosan. Oke, langsung aja ke Instagramnya Galeri Kos Jogja ya. Nanti di situ akan ada nomor WA di link bio. Jadi langsung kontak di situ. Nanti akan dilayani sama admin. Ada Aniri sama Kak Sela ya. Jadi mereka akan bantu untuk pelayanan kos-kosan. Oke. Nah, ini ada juga dari 0822 2666 83 sekian yang bertanya, sistem pembayarannya seperti apa Kak? Lalu apakah ditemukan langsung dengan juga pihak yang punya kos-kosan? Terima kasih. Oke, untuk pembayarannya kita semua via transfer ya. Kita udah jelasin juga lewat Kuku Kos kenapa kita transfer, karena kita belum punya tim lapangan yang cukup untuk nganterin kakak. Jadi kita hubungannya nanti setelah kakak transfer, kita kasih kontak pemilik dan lokasi kosnya. Tapi tenang aja kak, kakak pasti dapat kamar kok. Karena sebelum kakak transfer kita selalu cekin dulu ketersediaan kamar. Gitu sih. Cekin aja kayak hotel ya. Iya, kita cek dulu masih ada kamar nggak gitu. Kita tanyain. Jadi, kalau misalnya kok tiba-tiba ketika sudah transaksi ternyata tiba-tiba sudah terisi. Lalu apakah dialihkan ke tempat lain atau bagaimana? Nah iya, ini yang unggul dari Galeri Kos Jogja adalah kita kasih garansi ya. Syaratnya mudah, screenshotin aja. Screenshotin, buktiin aja kalau kakak chat pemiliknya dibilang penuh, langsung aja kirim ke kita. Saat ini juga kita langsung ganti info kos baru kayak gitu sih. Jadi nggak akan rugi sih kalau pakai Galeri Kos Jogja. Garansi ya. Garansi ada garansi. Itu masih garansi. Jadi itu merupakan salah sebuah menjaga kepercayaan gitu ya. Menjaga kepercayaan supaya orang nggak merasa kecewa gitu. Yes, ya. Betul. Oke, sebenarnya masih di program ngobrol bareng. Seru sekali ngobrolnya. Jadi Jabar yang mungkin punya keluarga, punya kerabat atau mungkin saudara yang ingin datang ke Jogja, jangan takut, ada Galeri Kos Jogja dan Koko Kos yang siap membantu ya. Mungkin kalau yang butuh tempat tinggal gitu ya, siap. untuk kos di kota Yogyakarta dengan budget tertentu, silakan nanti bisa kontak langsung. Dan tapi kita kembali di program sore hari ini dan tetap stay tune di Radio Jogja. Baik, gimana semuanya ngobrol kita di sore hari ini bersama dengan Galeri Kos Jogja dan Koko Kos. Pastinya menarik ya, dan sejauh kita terbayang ya. Bagaimana tadi kalau tadi Koko sempat sampaikan dulu cari kos-kosan itu sulit, sekarang mudah banget gitu ya. Mudah banget, tinggal hubungin aja ya Galeri Kos Jogja atau Koko Kos, pasti ya dijamin. Tadi juga memberikan jaminan pasti ada kamar dan bisa nyaman untuk kos-kosan di yang mau di kota Jogja. Baik, Koko, kita kan di beberapa menit terakhir nih di sore hari ini. Tadi kan bicara mengenai bagaimana membangun sebuah bisnis ya tadi ya, dari Kos Jogja, Koko Kos Jogja. Pastinya ada pengalaman-pengalaman yang mungkin tak terlupakan ya. Kalau saya nggak saya nggak mau tanya cerita yang menyenangkan bukan, tapi mungkin pengalaman yang nggak menyenangkan gitu ya. Yang itu bisa mengingat Koko sendiri terus tetap memperjuangkan banyak orang yang mau kos di Jogja. Nah, seperti apa Bu? Punya pengalaman seperti apa? Pengalaman ada ya. Ini bicara pengalaman pahit ya berarti. Pengalaman pahit ya. Pengalaman pahit pernah sih kita kena komplain ya. Dari pencari kos sendiri kita kena komplain. Di mana foto kos sama kos yang ada waktu itu tuh nggak sesuai gambar, nggak sesuai sama deskripsi katanya. Nah jadi memang waktu itu kita lihatnya sebetulnya ini bukan salah kita ya, cuma kita nggak mau membela diri, kita cuma minta maaf aja. Karena pada waktu itu kos-kosan yang misalkan orang ini minta itu kan kita udah survei 2 tahun yang lalu ya. Jadi kosnya itu sudah berubah warna catnya. Jadi misalkan dulu masih kos baru, sekarang kan mungkin dindingnya udah mulai ngeletek, udah mulai lembab. Nah orang ini marah, harusnya sesuai di foto dong. Ini tanggung jawab kamu sebagai jasa yang menawarkan kos-kosan. Nah kami juga minta maaf aja. Sampai ending kita akhirnya refund aja dananya itu sih. Karena kita pikir lebih baik kita menjaga reputasi kita. Jadi orangnya pun ya mau akhirnya dikembalikan ke jasanya. Oke. Jadi tetap dikembalikan dan nggak direkomendasi untuk pindah kos yang lain. Ya karena dia menolak, katanya maunya di situ. Oh. Karena dia menolak, ya sudah kalau menolak ya sudah. Oke. Untung Koko ya dihubungin, bukan saya dihubungin ya. Kalau saya dihubungin tinggal print aja fotonya itu tempelan besar. Pasti sama persis.
Yes, yes. Baik, itu dari sisi apa namanya yang mau kos. Kalau dari pemilik kos nih kok Dari pemilik kos kita sejauh ini aman sih ya. aman ya. Aman, kita nggak ada konflik, nggak ada masalah sih. Cuma memang kita ini menjaga aja hubungan sama pemilik kos. Pokoknya pemilik kos kalau kita hubungi ya bales gitu. Jangan diabaikan karena kan memang kita menjalin hubungannya, kita nggak asal comot, kita nggak asal-asalan gitu loh. Kita nggak, tujuannya nggak nipu, tapi kita tujuan itu bantu Mas Arif. Kalau kamarnya penuh ya ngomong. Ya, sampai hari ini pun pemilik kos tetap hubungan baik sama kita. Jadi kalau mereka kamarnya penuh ya ngomong, kalau masih ada kamar malah juga seringkali update gitu sih. Kita nggak ada pengalaman gitu. Berarti itu update informasi ya Bu ya. Supaya kalau ditanya bisa menjelaskan ke pihak pencari gitu ya. Betul sekali. Baik kok, harapan Koko ke depan dengan yang sudah Koko kerjakan hari ini untuk Galeri Kos Jogja dan Koko Kos seperti apa? Oke, harapannya simple ya. Yang pasti berharapnya Galeri Kos Jogja ini bisa makin gede ya. Kerja sama kos-kosan di Jogja bisa makin banyak. Tahun ini memang kita target punya 1000 info kos ya, kerja sama kos. Harapannya supaya anak-anak yang nyari kos-kosan di Jogja ini kalau tanya, itu kita selalu punya kamarnya. Misal dia cari tipe ini harga segini ada nggak? Nah kita tuh punya kayak gitu sih. Kita harapannya sesimpel itu aja. Oke, ya harapan dari kita juga bisa kerja sama Radulum Jogja ya. Karena sebenarnya bagaimanapun ya bisa menginformasikan gitu ya ke banyak orang. Sekarang spill. Baik, mungkin bagian yang terakhir adalah mungkin kamu bisa sebutkan kembali apa namanya Instagram atau akun atau mungkin apa namanya nomor telepon yang bisa dihubungi dari Galeri Kos Jogja atau Koko Kos supaya Jogjabar yang mendengar sore hari ini bisa langsung mendapatkan informasi. Oke, untuk kalian yang mau dicarikan kos atau mau cari info kosnya, kalian bisa langsung hubungi 0895 0375 9394 atau langsung aja mampir ke Instagramnya Galeri Kos Jogja atau juga TikToknya, kita ada ya di situ katalognya. Terus buat kalian yang masih penasaran siapa sih di balik Galeri Kos Jogja, nah di situ kalian bisa cek Koko Kos Jogja. Koko.kos gitu ya. Komplit ya dan Iya. Biar nggak bingung. baik, sekali lagi terima kasih Pak David Bas waktunya untuk ngobrol barengnya di sore hari ini karena sudah banyak yang dijelaskan Jogja. Jadi jangan takut kalau mungkin Jogjabar akan mengirimkan mungkin ada dari luar kota, mungkin punya kenalan dan sebagainya, silakan bisa direkomendasikan ke Galeri Kos Jogja atau Koko Kos supaya itu menjadi sebuah amanah tersendiri ya, sehingga tidak salah orang tapi itu memang tepat kepada orang-orang yang membutuhkan dan memang langsung mendapatkan tempat yang terbaik seperti yang diharapkan. Jadi saya dari studio juga mengucapkan terima kasih sekali lagi buat Koko Devin dan juga buat seluruh pendengar yang mendengarkan di sore hari ini. Saya dari studio mengucapkan terima kasih buat perusahaannya dan selamat kembali beraktivitas di kesempatan sore.